ketiduran sama Cece. Tidak apa-apa. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dulu, dokter. Sebelumnya aku panggil dokter aja ya, dokter ya. Oke, dokter Deva, Panggil apa? perkenalkan, namaku Farah. Nah, hari ini kita mungkin akan ngobrol-ngobrol ya dokter ya seputar tema yang sudah aku sematkan juga ya di kolom komentar, yaitu genting, stunting bikin bunda pusing, begitu ya dokter ya. Nah, benar nggak sih dok, kalau misalnya anak tuh stunting, bunda-bunda di rumah pasti pusing gitu? Halo, sebelumnya semuanya salam kenal. Mungkin belum ada yang masih ada yang belum kenal saya. Saya Deva gitu. Jadi hari ini kita mau bahas stunting, lebih tepatnya ke gimana sih kalau misalnya jangan sampai jadi stunting gitu. Hal-hal apa aja sih yang perlu digarisbawahi supaya anak-anak kita tuh terhindar dari stunting, mengingat stunting ini cukup tinggi ya, angkanya cukup tinggi banget di Indonesia, dan ternyata sekarang lagi penjaringan stunting nih di puskesmas. Kebetulan suami itu kerja di puskesmas, jadi sekarang bener-bener lagi ada gerakan dari kementerian itu untuk anak-anak yang stunting. Jadi lagi bener-bener semuanya di screening gitu, dibagi-bagi gitu. Ini siapa nih yang stunting gitu. Karena memang angkanya tinggi banget gitu. Jadi hari ini kita akan bahas bukan kalau udah stunting gimana. Kalau udah stunting gimana itu jelas pasti rujukannya dokter anak, dokter spesialis anak ya. Jadi yang mau kita bahas di sini itu adalah gimana sih supaya nggak stunting gitu ya Mbak ya. Dan gimana supaya nggak stunting itu banyak banget yang bisa kita lakuin, terutama saat pertama kita hamil gitu. Jadi saat pertama ibu hamil kita akan benar-benar bahas ya Mbak ya. Nanti boleh yang mau tanya boleh banget gitu, kita diskusi di sini. Terus boleh Mbak silakan, nanti kita bahas lagi. Oke, nah itu tadi ya dokter ya. Kebetulan banget dokter sudah memberikan arahan diskusi kita pada sore hari ini. Memang tadi ada beberapa bunda yang bertanya nih dokter, katanya pertama, ada nggak sih dok, kayak gitu kan, maksudnya vitamin khusus supaya pada saat lahiran, pada saat kita lagi hamil, ada nggak sih vitamin khusus supaya pas saat lahir anak itu tidak stunting seperti itu? Atau ada juga nggak sih vaksin-vaksin yang bisa diberikan supaya si anak tidak stunting nantinya, seperti itu dokter? Oke, kalau vitamin tertentu supaya bikin anak tidak stunting itu nggak ada. Nah, yang bikin anak itu kita tahu ya ciri-ciri, maksudnya ciri-ciri stunting itu adalah anak yang berat badannya nggak naik-naik, berat badannya naik tapi tidak sesuai minimal kenaikan berat badan tiap bulannya, gitu ya. Jadi dia naik tapi kurang, terus stuck berbulan-bulan, naik turun, itu tuh udah tanda-tanda ada apa sih nih gini. Itu tuh tanda-tanda ke arah stunting. Nah, gimana caranya supaya berat badan anak ini stabil tiap bulan? Jadi Indonesia ini selalu pemikirannya adalah selalu anak itu harus gemuk ginuk-ginuk gitu. Ini salah ya gitu. Jadi anak itu nggak perlu gemuk-gemuk, tapi tiap bulan wajib banget naik sesuai minimal tiap bulannya gitu. Di tiap bulan itu kan anak ada minimal kenaikan sesuai usia ya. Itu bisa kalian cek di buku KIA. Nah, di buku KIA juga sudah jelas apabila 2 kali tidak naik atau misalnya ada masalah tentang berat badan, itu segera konsulkan ke fasilitas kesehatan gitu ya. Nah, gimana caranya supaya anak berat badannya naik itu tidak ada vitamin khusus yang bisa naikin berat badan, tidak ada. Kalau misalnya vitamin itu adalah sesuatu zat atau mineral gitu yang untuk penambah gitu ya, untuk penambah mikronutriennya si anak. Kita tahu kan makro dan mikro ya harus seimbang. Nah, tetap makanan bervariasi, pola asuh gitu. Terus pendidikan ibunya. Jadi maksud pendidikan ibunya di sini adalah bukan ibunya harus sekolah tinggi, tidak, tapi ibunya mau belajar gitu, mau update ilmu gitu. Karena stunting ini bisa dicegah dari sejak pertama hamil gitu. Nah, pentingnya menjaga gizi saat hamil, makan makanan yang bervariasi, jangan lupa
kontrol kandungan ke fasilitas kesehatan gitu. Terus jangan lupa nanti setelah vitaminnya, jangan lupa vitaminnya pada saat hamil diminum, kayak asam folat, kayak kalsium, kayak gitu-gitu. Terus jangan lupa makanannya, nggak ada pantangan. Ibu hamil itu tidak ada pantangan makanan, asal mateng gitu. Jadi selama ini kita selalu dengar mitos-mitos aneh. Oh, nggak boleh ibu hamil, nggak boleh makan ini. Oh, ibu hamil nggak boleh makan itu gitu. Padahal boleh, asal nggak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan juga kan nggak baik ya Mbak gitu. Jadi ibu hamil boleh makan apapun asal mateng gitu ya, asal bersih, penyajiannya asal mateng. Jadi nggak ada pantangan sebenarnya. Nah, abis hamil melahirkan jangan lupa inisiasi menyusui dini. Sekarang memang aku sering dengar banyak rumah-rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang tidak pro dengan IMD. Nah, pentingnya memilih tempat lahiran atau tempat kalian bersalin itu sangat penting. Kalian sebelum melahirkan, kalian wajib deh tuh jalan-jalan ya kan, mana sih yang pro gitu, karena ternyata IMD ini juga mengurangi faktor resiko stunting. Nah, terus jangan lupa ASI ya, paling enggak 6 bulan. Alhamdulillah kalau bisa sampai 2 tahun. Jangan lupa ya, ASI juga bisa ternyata menurunkan faktor resiko terjadinya stunting. Nah, abis ASI itu ingat, di bawah 6 bulan tidak boleh pemberian apa-apa selain susu ya, selain ASI ya. Kalau misalnya atas indikasi tertentu dan memang sudah diizinkan dokter, memang tidak bisa mengasihi, silahkan pakai susu formula gitu. Jadi air putih, air gula, apalagi madu di bawah 1 tahun itu tidak, apalagi di bawah 6 bulan tidak diperbolehkan. Nah, ini juga praktek pemberian makan yang salah terhadap bayi juga ternyata salah satu faktor terjadinya stunting gitu. Jadi banyak ibu-ibu yang ilmunya belum update Mbak gitu. Jadi anak dikasih makan di bawah usia 6 bulan, disuapin air gula. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, terus lanjut abis dari ASI kita ke tahap MPASI. Nah, di MPASI ini juga jangan salah, jangan kalau dulu menu tunggal, sekarang udah nggak boleh menu tunggal gitu. Jadi di pas 6 bulan ini kita harus kasihnya menu yang bervariasi, sama, tidak ada pantangan terhadap anak-anak, makan asal mateng. Asal matang makanannya, asal bersih, asal matang. Selama ini nggak boleh, itu nggak boleh. Anak nggak mau makan nasi, dikasih mie nggak boleh, nanti ususnya lebar, akhirnya anak mogok makan gitu. Jadi hal-hal simple sebenarnya yang bikin anak tuh malas makan gitu. Tapi kalau misalnya ibunya variatif, ibunya mau update ilmu gitu, oh ternyata karbohidrat banyak ya di Indonesia, ternyata Indonesia punya protein yang banyak ya gitu. Anak tuh nggak harus makan itu aja gitu. Jadi misalnya kita kan ngadepin anak makan itu up and down ya Mbak gitu, semua pasti ngerasain, kadang di atas, kadang di bawah, kadang anak mau banget makan. Nah, pada saat anak nggak mau makan, ini kunci dari si ibu untuk coba variasi lagi makanannya, coba bikin yang gurih-gurih gitu. Kadang ada loh beberapa anak yang memang nggak suka kalau butuh tantangan gitu, butuh rasa gitu, butuh yang menantang dia gitu, seperti teksturnya atau seperti makanan-makanan yang lain gitu. Jangan cuman ayam, telur aja gitu. Selama ini banyak ibu-ibu yang selalu beranggapan telur itu sudah cukup, padahal telur itu non heme ya Mbak ya. Kita sekali lagi nih banyak banget yang nggak tahu telur itu non heme, penyerapannya itu amat sangat lambat. Jadi tetap harus diimbangi sama protein lain. Boleh, telur itu bagus banget, tapi dia non heme sayangnya gitu. Jadi tetap harus kenal sama protein lain. Dan nggak perlu ikan salmon itu mahal, ada ikan kembung. Apapun yang kalian temuin di pasar gitu, kalian gitu, itu boleh, ikan kakap, ikan bawal, semuanya boleh, udang gitu. Jadi selama saya aktif di media sosial 2 tahun lebih ini, itu
banyak orang yang kayak masih takut Mbak ngasih-ngasih udang kayak gitu, ngasih-ngasih cumi, ngasih-ngasih ikan-ikanan karena katanya takut nanti gatel-gatel gitu, takut nanti merah-merah gitu. Padahal ingat stunting itu yang utama itu faktor yang mempengaruhi itu adalah nutrisi. Salah satunya sih protein hewani. Itu benar-benar ngaruh banget gitu di anak-anak gitu. Dan protein hewani ini nggak cuman untuk berat badan, nggak cuman untuk ngejar tinggi badan, tapi untuk perkembangan otaknya si anak. Sebenarnya hal-hal simpel Mbak, faktor yang mempengaruhi itu kayak pola asuh, terus praktek pemberian makan gitu, terus status gizi sama air bersih, sanitasi lingkungan ya, hati-hati tidak BAB di sembarangan, dibiasakan mencuci tangan dengan air mengalir, terus pemakaian air yang bersih gitu, hati-hati gitu ya. Terus kalau sebelum masak makanan untuk anak atau sebelum nyuapin anak, jangan lupa cuci tangannya yang bersih gitu. Terus jangan hindarin anak-anak dari asap rokok juga ya gitu. Dan ternyata stunting ini nggak cuman bikin perawakan pendek aja Mbak, tapi mempengaruhi kinerja otak juga. Nanti prestasinya juga bisa menurun gitu. Makanya jangan takut ngasih protein gitu ya. Pokoknya ibunya harus mau banyak belajar, ibunya harus mau bervariasi, tidak ada pantangan. Ibu menyusui boleh nggak sih dok makan udang? Boleh. Ibu hamil boleh nggak sih dok makan ikan laut? Boleh. Anak-anak boleh nggak sih dok makan tongkol? Boleh. Yang penting tuh mateng, jangan nggak mateng gitu ya. Kita bisa putus rantai stunting itu ya dengan menu-menu lengkap, dengan makanan bergizi gitu. Jangan lupa imunisasi ya. Imunisasi ini juga penting Mbak. Kenapa? Karena kalau misalnya anak sakit-sakitan juga tumbuh kembangnya nggak efektif kan, nggak maksimal gitu. Anak yang sakit terus-terusan otomatis kalorinya bertambah gitu. Jumlah kalorinya meningkat. Nah, udah mah jumlah kalori yang meningkat, anak lagi sakit itu biasanya tidak mau makan. Pasti banget. Itu butuh kalori yang lebih banyak daripada anak yang sehat. Ditambah nggak mau makan ya. Gimana kalau tiap bulan sakit terus, kebayangkan kita ngejar berat badannya itu kayak gimana gitu. Jadi usahakan anak-anak sehat, lingkungannya sehat, hidup di lingkungan yang memang anak-anaknya imunisasi juga gitu. Perhatikan apakah papahnya suka ngerokok atau gimana dok, anak aku sakit-sakitan terus. Nah ini yang harus dieliminasi yang mana, apakah rumahnya kebersihannya kurang, imunisasinya gimana, lengkap atau enggak. Imunisasi juga nggak hanya yang di buku pink. Jadi sekarang imunisasi semua wajib. Nabung, berusaha berjuang buat anak-anak, apalagi kita lagi hidup di era yang seperti ini gitu, yang penyakit baru datang ya kan Mbak, apa segala macam, belum sembuh COVID udah ada hepatitis baru sampai sekarang nggak tahu penyebabnya apa, terus lagi flu Singapura juga gitu. Jadi please banget jangan sampai lewat imunisasi gitu, ini mempengaruhi juga, kasihan kan anak-anak gitu. Terus kayak tadi, terus misalnya ngerokok orang tuanya ya bolehlah. Nah, misalnya kalau misalkan ngerokok sulit ya diberhentiin. Misalnya papahnya memang perokok berat, tolong jangan ngerokok di rumah. Tolong misalnya kalau ngerokok di luar atau jauh-jauh, nanti pulang ke rumah mandi, bersih-bersih. Jangan sampai ngerokoknya di luar, pulangnya bajunya nggak ganti, anaknya nempel-nempel di sini, sama aja gitu. Jadi hal-hal sepele seperti itu tuh ternyata mempengaruhi gitu. Oke dokter, lengkap banget ya, langsung digaspol sama dokter. Nah jadi bunda-bunda bisa langsung dieliminasi ya, langsung diceklis apa aja nih ternyata kalau misalnya anak bunda sedang mengalami stunting atau misalnya gejala stunting seperti itu ya dokter ya. Bisa diceklis, oh kesalahan aku di mana nih ya kan, apakah pada sebelum hamil, oke sebelum hamil oke lah ya gitu, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi sekarang minimal gitu seperti katakan dokter Deva, entah itu makanannya, jadi tidak ada lagi pantangan-pantangan ya dokter ya, langsung digas aja, terutama protein hewani. Tapi dokter aku mau tanya,
ada juga beberapa orang yang berpendapat pada saat awal-awal MPASI, si kecil jangan terlalu banyak dikasih makanan dan dikasih jenis-jenis rasa karena takutnya malah jadi picky eater. Itu benar nggak sih, Dok? Mitos. Karena sebenarnya bayi itu udah kenal rasa yang bervariasi dari ASI gitu. Jadi ternyata apa yang kita konsumsi selama hamil, saat kita nyusuin itu ternyata berpengaruh juga sama anak. Jadi apa yang kita makan tuh anak mulai mengenal rasa makannya. Penting banget ibu hamil sama ibu menyusui itu tidak pantang makanan supaya anak kenalan, istilahnya anak kenalan. Oh mama aku makan ini nih, makan salmon nih, oh mama aku makan ikan kembung nih gitu. Jadi si anak mulai kenal berbagai rasa gitu. Oh mama aku makan mie ayam nih gitu ya. Jangan lagi ada yang bilang kata ibu saya nggak boleh makan mie ayam kalau lagi nyusuin gitu. Boleh lah, jangan nggak boleh. Dok, saya tuh suka banget minum ice coklat. Katanya kata ibu saya nggak boleh minum dingin. Ya Allah, boleh. Kasian banget ya dokter ya. Ya Iya bener, tapi ini ada loh Mbak, ini bener banget gitu. Jadi ini bener. kejadian juga di saya gitu waktu anak pertama. Jadi nenek saya tuh memang bener-bener Jowo banget gitu ya, orang-orang bener-bener asli gitu. Jadi saya tuh sukanya mie ayam, suka Starbucks gitu-gitu ya. Pas abis lahiran tuh bener-bener iya bener nggak boleh gitu sama beliau gitu. Dan dengan maksud orang dulu tuh katanya kalau misalnya minum dingin tuh bayinya sakit perut, sakit kembung gitu. Padahal enggak gitu. Nah, yang gini-gini nih yang suka bikin ASI seret. Jadi makanannya dipantang-pantang gitu. Nah, ketika makanan yang kita pengen kita nggak capai gitu, otomatis kan kita jadi males kan gitu. Masa makan pedes nggak boleh? Ya kan tiap hari ya dibikininya sayur katuk, mulai kan ibu menyusui baru lahiran juga kan butuh manis-manis gitu. Nah ini sebenarnya hal-hal kayak gini yang harus diputus rantainya gitu. Jadi boleh kok pas aku tiba-tiba makan jor-joran gitu, jajan mie ayam, jajan apa yang aku suka itu ASI-nya langsung berlimpah gitu. Jadi nggak usah takut selama makanannya tidak beracun gitu istilahnya gitu. Jadi makan apa yang kalian suka itu termasuk booster ASI juga Mbak. Jadi nggak semua orang bisa beli booster mahal. Nah kalau ada yang tanya sama aku dok booster yang paling baik, yang paling baik sedunia apa sih? Yaitu makanan yang kalian suka, makanan yang kalian pengen. Itu tuh sebenarnya naikin hormon oksitosin kalian gitu. Jadi aduh aku nih happy banget. Pengen makan Indomie, boleh makan Indomie juga ya, nggak setiap hari. Ya gimana sih makan Indomie setiap hari gitu, boleh. Misalnya sebulan sekali, atau misalnya Indominya dikasih telur, dikasih sayur, boleh banget. Apalagi ibu hamil ngidam Indomie boleh ya, tapi di frekuensinya dilihat lagi, jangan tiap hari, sebulan sekali boleh gitu. Atau kasihlah daging, kasih telur gitu-gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh sebenarnya naikin hormon kesenangan kita gitu. Jadi kayak gitu-gitu yang bikin banjir ASI gitu. Iya bener banget dokter ya. Jadi buat bunda-bunda yang lagi hamil kalau makan Indomie atau mie instan itu nggak apa-apa ya. Kalau ada abang-abang Indomie lewat, abang-abang mie ayam itu panggil aja nggak apa-apa ya. Abang mie ayam gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Ada juga nih tadi aku baca pertanyaan perbedaan anak yang stunting dengan anak yang memang itu genetiknya bisa dibilang kecil gitu dok. Kayak gimana? Jadi ternyata genetik itu tidak mempengaruhi besar terhadap stunting. Nah yang tadi aku bilang genetik ini tuh perawakan pendek ini tuh bisa dicegah dengan yang tadi aku bilang protein, makanan yang bergizi gitu. Jadi ini dibahas juga ya sama Kemenkes. Jadi banyak orang yang terlena sama anak aku pendek karena papahnya pendek gitu. Nah ini tuh salah banget. Jadi kalau anaknya terlihat pendek, coba berusaha perbaikin gitu, konsultasikan ke fasilitas kesehatan gitu, karena ternyata genetik ini tidak berpengaruh besar terhadap si stunting ini gitu. Jadi tetap stunting ini misalnya genetiknya papa mamanya pendek, anaknya nggak mesti pendek juga gitu, anaknya bisa tinggi
kalau gizinya tercukupi. Yang tadi aku bilang, dari mulai dia hamil, Mbak sekarang tuh banyak lingkaran setan, jadi ibunya gizinya kurang melahirkan anak. Nanti anaknya tidak diisi dengan ilmu yang benar, ngelakuin itu lagi, punya anak lagi. Udah aja kayak gitu terus. Dan itu tuh gimana ya? Begitu aja terus, nggak ada yang berusaha mutus rantai itu gitu. Jadi pentingnya tadi aku bilang pendidikan untuk mau belajar, untuk mau baca gitu. Dan ternyata anak pendek itu nggak selalu karena genetik itu bisa kita cegah, stunting itu bisa kita cegah sekalipun misalnya papa orang tua kita pendek, anak kita bisa tinggi gitu, asal gizinya benar-benar tercukupi, makro dan mikronutrien yang tadi aku bilang ya, seimbang. Oke, bisa menjawab ya bunda-bunda di rumah yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Nah, selain itu kita juga ada beberapa pertanyaan nih dokter, mungkin aku juga bisa bantu bacakan ya dokter ya. Nah, ada yang pertama dari, yang pertama dari @lara SNSTD. Dokter, tegaknya diagnosa anak stunting itu setelah pengkajian berapa lama ya dok? Misalnya ada bayi di bawah 6 bulan yang beberapa bulan BB-nya tidak sesuai, apa bisa langsung didiagnosa stunting? Jadi pada saat beberapa bulan tidak naik, apakah langsung bisa didiagnosa stunting gitu dokter? Nggak bisa. Nah, pemeriksaan stunting itu nggak hanya karena nggak naik berat badannya juga ya. Kan stunting juga kan berat badan, nanti kan ada BB per U, TB per U gitu ya. Jadi sebenarnya selalu selama ini pertanyaannya adalah, dok, berat badanku normal nggak sih? Anak aku normal nggak sih? Jadi untuk dikatakan normal atau enggak itu nggak bisa diukur sama berat badan doang. Nanti dia ada berat badan, ada tinggi badan, ada lingkar kepala gitu kan, ada lengan gitu-gitu. Jadi nggak bisa hanya oh berarti berat badannya nggak naik-naik nih, tinggi badannya naik. Nah ini kan harus dicari tahu nih penyebabnya gitu. Jadi nggak bisa hanya misalnya 2 kali ke puskesmas anak aku nggak naik, wah anak aku stunting, nggak bisa. Nah yang bisa menegakkan diagnosa stunting itu hanyalah dokter anak, dan itu pemeriksaannya banyak banget. Oke, lengkap kap banget penjelasan dokter Deva sih. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk bunda yang di rumah. Oke, dokter, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bunda Shanti _Herlina. Dokter, anak saya sebelum MPASI sempat BB-nya seret. Alhamdulillah, semenjak MPASI BB-nya naik, dok. Apakah seperti itu bisa tetap berpotensi stunting, dok? Oke, berat badan sebelum MPASI naiknya seret. Biasanya kalau anak yang ASI itu karena perlekatannya yang kurang baik. Dia didengerin ya, kalau misalnya sebelum MPASI berat badannya seret, itu bisa jadi karena lihat dulu perlekatannya, biasanya karena tidak baik atau perlekatannya salah. Yang kedua, nyusunya maksimal nggak di satu payudara, karena kita punya 2 yang namanya forem milk sama hind milk. Nah yang kaya lemak ini ternyata si hind milk ini keluar sekitar 5-10 menit diprosesi menyusui. Nah, kalau misalnya anaknya mau ngejar berat badan, itu biasanya kita maksimalin di hind milk itu. Jadi dalam satu payudara nyusu itu benar-benar harus lama. Jangan baru sebentar ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, itu juga harus diperhatikan. Gitu ya. Tapi balik lagi yang tadi aku bilang, misalnya memang udah seret tidak sesuai, silahkan konsultasi ke dokter gitu. Jadi masalah berat badan anak ini nggak bisa pakai Google soalnya gitu. Jadi kalau misalnya udah dikoreksi semua terus ternyata masih seret juga, berarti ada yang kita nggak tahu nih, ini ada penyebab lain gitu. Terus dikatakan stunting ya enggak lah, berpotensi stunting yang nggak sesimpel itu gitu. Apalagi sekarang naik kan gitu. Jadi misalnya yang udah terlanjur nih belum konsul waktu sebelum MPASI naiknya nggak sesuai atau seret, terus tiba-tiba di MPASI udah dikejar, ya udah alhamdulillah berarti sekarang udah normal kan gitu. Jadi sebelum terjadinya si stunting baiknya konsultasi, apa sih yang harus dikejar gitu, apa sih yang harus dibenerin gitu. Dan masih bisa kok anak yang seret berat badannya, tinggi badannya kurang, itu masih banget bisa dikejar asal ibunya bener-bener emang mau ya, maksudnya yang tadi aku bilang gitu, dia mau belajar, mau cari tahu gitu, dia mau berusaha, dia nggak takut untuk konsultasi ke fasilitas kesehatan gitu. Alhamdulillah sekarang berarti udah naik kan berat badannya, ya udah berarti dipertahanin aja, jangan sampai turun-turun lagi.
Ya, dipertahankan dan terus cari cara-cara kalau misalnya nanti stuck gitu ya dokter ya. Jangan lupa selalu ukur berat badannya, maksudnya berat badan, tinggi badan gitu, lingkar kepala. Kalau ke rumah sakit nih banyak juga laporan ya, mudah-mudahan banyak dokter yang kerja di rumah sakit nih di sini nonton atau nakes yang katanya di rumah sakit itu kadang tidak diukur lingkar kepala sama tinggi badan gitu. Jadi hanya berat ditimbang udah selesai gitu. Panjang badannya nggak diukur. Nah, mudah-mudahan nanti setiap rumah sakit sekarang memberlakukan untuk berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya, pokoknya wajib itu harus diukur sama anak. Terus di buku KIA di depan itu diisi dong gitu. Jadi di buku KIA itu kan bukan hanya berat badan aja ya. Atau kalau misalnya nggak punya buku KIA atau buku kesehatan anak dari tempat rumah sakitnya gitu ya, isi dong 2 bulan udah bisa apa sih, 3 bulan udah bisa apa, 6 bulan tuh harusnya udah bisa apa, kalian checklist gitu. Jadi nggak hanya berat badan aja yang kalian fokusin gitu, tapi tumbuh kembang anak kalian, perkembangan anak kalian tiap bulan juga wajib dong kalian harus di apa sih namanya, Perhatikan. gitu, benar-benar harus dipantau juga gitu. Jangan fokusnya ke berat badan mulu, padahal anaknya belum bisa duduk, padahal anaknya 18 bulan belum bisa jalan gitu. Jadi please bukunya yang pink atau buku kesehatan anak itu kalian baca, kalian isi. Di sana ada minimal kenaikan berat badan itu apa, resep MPASI juga ada, kebutuhan berapa anak-anak tuh apa, terus permainan misalnya 2 bulan, 3 bulan itu ngapain gitu ya. Jadi kalian ayo buka bukunya, atau kalau kalian gak punya buku KIA yang pink, kalian bisa download, ada buy online gitu. Ingat 1000 hari pertama kehidupan itu nggak hanya berat badan aja yang perlu kita pantau, tapi perkembangan anak juga. Kita harus kejar banyak stimulasi ya. Untuk stimulasi kita ada motorik halus, motorik kasar, oral motor, kayak naik tekstur, jangan lupa gitu. Jadi nggak hanya pikirannya, waduh aku gimana nih ya berat badan, jadi anaknya didudukin, disuapin mulu gitu. Enggak, tapi tumbuh kembang itu adalah progresnya gitu. Si anak mulai ngeremas makanan, mulai nyuap sendiri ke mulut gitu, mulai fokus kontak mata, tangan sama mulut gitu. Jadi nggak hanya diem anak suapin, disuapin, udah biar kamu gendut ya, wah suapin, anak nggak naik tekstur, didorong terus pakai air, itu juga salah ya gitu. Nah, ingat air putih itu kalorinya 0, tapi bikin kenyang. Nah, yang tadi aku bilang praktek pemberian makan yang salah. Banyak ibu-ibu yang, dok tapi anak aku kalau dikasih air makannya banyak. Jadi dia kenyang sama air. Akhirnya proteinnya nggak maksimal, nutrisinya nggak maksimal gitu. Jadi sama dok kayak satu tahun maunya makannya bubur sama air. Kebayang nggak 1 tahun makan bubur sama air yang harusnya udah makan nasi, yang pasti kalorinya itu berbeda. Yang kayak gini-gini nih yang bikin sesimpel ini gitu, berat badannya seret akhirnya gitu. Jadi ayo naik, pokoknya sesuai, pokoknya apa ya, pantau tumbuh kembang anak, berat badannya sesuai, terus perkembangan motoriknya juga sesuai gitu, naik teksturnya juga sesuai gitu. Jadi semuanya keangkat, bukan hanya berat badan aja gitu ya. Iya. Oke, jadi kita harus fokus ke semua sisi perkembangan anak, tidak hanya berat badan, tidak lagi paradigma kita tuh anak sehat sama dengan anak gemuk, tidak lagi begitu ya dokter ya, karena anak yang sehat adalah anak yang memang sesuai di tahap-tahap pertumbuhannya, kemampuannya udah bisa apa aja nih bunda, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu fokus ke berat badan, karena balik lagi stunting bukan perkara berat badan dan tinggi badan aja dokter ya, tapi juga kita harus mempertimbangkan perkembangan kognitifnya, kecerdasan otak dan lain-lain. Nah dokter, kita mungkin sedikit mundur ke belakang ya dokter ya. Tadi dokter bilang salah satu penyebab anak yang penyerapannya tidak akan maksimal itu apabila anak makannya lagi lari, lagi nonton, lagi segala macam, intinya tidak fokus seperti itu. Nah zaman sekarang banyak banget anak-anak harus disuguhkan dulu gadget, harus diikutin keliling komplek dulu baru bisa makan, ngabisin satu mangkok nasi. Nah itu gimana dokter? Oke. Sering sih saya lihat sih, ini lumayan sedih juga, dan peristiwa ini dibenarkan oleh ibu-ibu lain. Jadi Indonesia tuh kenapa sih nggak maju kalah sama negara lain? Itu karena yang salah dibenerin. Jadi aku sering banget lihat konten gitu ya, demi saya waras,
anak makan sambil YouTube, padahal anak 6 bulan dikasih YouTube, anak 1 tahun dikasih tontonan gitu kan. Screen time juga ada batasnya ya. IDAI ngeluarin ya batas screen time itu. Dan bener-bener tidak dianjurkan di bawah setahun gitu kan, bener-bener nggak usah, nggak boleh. Anak tuh nggak ngerti screen time gitu, anak tuh nggak tahu handphone, nggak tahu Cocomelon kalau nggak diajarin sama orang tuanya gitu. Jadi kalau tanggapan saya ya gimana ya Mbak ya, sebenarnya kita kadang kita memang nggak tahu struggle-nya ibu masing-masing ya, cuman apa ya, sesuatu yang diselesaikan dengan masalah baru ya nggak bakalan selesai gitu. Jadi dia anak nggak mau makan, kita harus sebenarnya yang kita harus gali itu adalah penyebabnya anak nggak mau makan gitu. Bukan anak nggak mau makan kita sibuk nyari YouTube, nggak ada solusi gadget, nggak ada. Anak nggak mau makan itu cari tahu dia kenapa nggak mau makan itu. Kalau misalnya kita udah tahu dia nggak mau makan, baru kita bisa atasi. Karena percuma dikasih gadget itu malah nambahin masalah baru, ya kan, lingkaran setan. Udah mau dikasih gadget di bawah 1 tahun, akhirnya anaknya screen time itu adalah komunikasi satu arah. Kita tahu komunikasi terbaik itu adalah 2 arah atau lebih gitu ya. Ya komunikasi terbaik adalah berbicara sama papa mamahnya. Ada lawan bicaranya, siapapun pengasuhnya atau apapun gitu. Terus anak makan sambil nonton, berarti dia sebenarnya nggak fokus, dia nggak ngerasain kalau dia lagi makan gitu. Jadi dia juga nggak tahu kalau makanannya enak, mulutnya mangap aja terus, ya kan ya Mbak, mulutnya mangap aja terus. Dia nggak tahu, oh ini tuh ikan apa, oh ini tuh aku lagi naik tekstur, dia nggak tahu gitu. Jadi terus begitu aja, akhirnya efeknya kebanyakan screen time, sehari makan 3 kali, berarti sekali makan itu maksimal 30 menit, habis nggak habis dibuang. Berarti 30 menit dikali 3 kali makan, udah berapa jam screen time, belum lagi yang lain. Kalau ibunya mau tidur, anaknya dipegangin, akhirnya anaknya telat bicara. Wah, masalah baru dong berarti kan? It's delay. Betul. Akhirnya ibunya nambah pengeluaran lagi, anaknya harus terapi. Terus akhirnya ibunya nyesel sendiri gitu. Jadi kalau anak nggak mau makan, please lah, tolong lah. Jadi ibu tuh capek banget Mbak, capek banget. Kayak udah kodratnya gitu. Ya jadi ibu berarti udah siap ngajak dia main, udah siap nangis, udah siap ngadepin yang namanya anak nggak mau makan gitu. Jadi simple kayak gini tuh coba perbaikin kalau anak nggak mau makan, perbaikin aturan makannya gitu. Jadi ibu tuh, jadi anak tuh gimana ibunya gitu, bukan ibu gimana anaknya gitu. Kalau misalnya, iya dok abis nangis-nangis nggak mau makan, turunin gitu, turunin dari kursi, turunin dari tempat duduk, stop pemberian makannya gitu. Nanti sejam 2 jam kemudian tawarin lagi. Anak itu nggak ada yang suka makan, semua anak itu sukanya main. Gimana caranya supaya dia mau makan? Ya dibikin lapar, dibikin aturan makan gitu. Karena kalau misalnya gini simpelnya Mbak, kita duduk nih, terus dia nggak mau makan, ibunya habis itu datang, oh sayang ya udah ini ya gadget ya, ayo kita nonton Cocomelon, tapi kamu mau makan ya. Anak jadi mikir, oh berarti besok aku kayak gini terus nih, biar mamaku selalu nah gitu. Jadi supaya mamaku terus kasih aku kayak gini gitu, udahlah besok aku marah-marah aja terus kayak gini. Tapi kalau ketika dia ngamuk, dia nangis, kita turunin, nggak kita kasih makan, anak juga akan berpikir, oh kalau aku nangis-nangis, ngamuk-ngamuk, berarti aku nggak dapat makanan, aku lapar gitu. Jadi itu yang harus kita rubah gitu. Jadi memang gak gampang, memang susah, tapi itu udah kewajiban kita sebagai ibu kayak gitu. Udah wajib. Kita tuh harus kita tuh harus ngatur si tumbuh kembang anak kita gitu. Nggak hanya tentang makanan yang masuk ke dalam mulut lalu gemuk, lalu kenyang, tapi dia nggak tahu teksturnya apa, makanannya apa gitu. Jadi kalau anak nggak mau makan, solusinya jangan gadget. Oke, benar banget sih dokter. Aku dari tadi mendengarkan agak sedikit terharu ya, karena betul-betul menjadi seorang ibu itu adalah hal yang sangat struggle sekali. Kita harus makanya banyak banget sekarang tuh, apalagi di sosmed itu, tips menjadi ibu yang waras. Benar-benar kayak kalau misalnya kita nggak tega ya dokter ya. Isinya tuh menjadi aku juga sering lihat postingan itu. Isinya
ngasih anak kokomelon gitu. Dan yang lebih saya sedih gitu ya, kenapa saya sedih? Karena berarti saya ngomong di sosial media nggak ada ini ya dong ya, capek-capek. Yang bikin saya sedih adalah di komennya itu didukung sama seluruh ibu di Indonesia. Mungkin kita juga benar sih dok, kita mungkin nggak pernah tahu ya apa yang sudah dihadapi. Mungkin juga banyak faktor-faktor lain, entah itu faktor keluarga, faktor orang ketiga, yang bisa merusak pola yang sudah tadinya sudah mateng, tahu-taunya dirusak, akhirnya kacau banget. Tapi ya mungkin balik lagi, sebisa mungkin kita jangan menyelesaikan masalah dengan mendatangkan masalah baru. Terima kasih banyak loh sudah menjadi salah satu dokter yang sudah memberikan ilmu yang tidak hanya bagi bunda-bunda yang sudah menjadi bunda, tapi para calon-calon bunda di luar sana pun juga pada saat melihat postingan dokter semoga banyak ilmu yang didapatkan. Nah dokter, izinkan aku untuk sedikit merangkum ya diskusi kita pada sore hari ini. Nah sebenarnya pada saat masalah stunting ini banyak hal yang bisa kita lakukan atau kita atasi, mulai dari pada saat sebelum kehamilan sampai anak sudah lahir, sudah besar pun masih banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena stunting bukan penyakit tapi adalah akibat. Kalau boleh saya simpulkan ya dokter ya. Karena stunting itu bukan sebuah penyakit yang tiba-tiba ada penyakit stunting, tidak. Tapi banyak adalah akibat dari perlakuan kita ataupun treatment kita terhadap si anak seperti itu. Mulai dari kita hamil, kita harus mulai kita hamil, kita harus bisa melengkapi vitamin-vitamin, kita harus aktif berperiksa kepada dokter, vitamin-vitamin yang diminum, asam folat, zat besi pun juga wajib untuk diminum. Pada saat ASI, si kecil juga harus diberikan ASI eksklusif, jangan ada dulu makanan tambahan termasuk air putih sekalipun, jangan dulu ya, karena itu akan mempengaruhi ke depannya. Nah, pada saat ASI, masuk pada saat fase MPASI, kita juga harus memperhatikan masa-masa ini karena banyak sekali mitos-mitos di luar sana yang bertebaran, akhirnya membuat bunda bingung dan akhirnya juga mempengaruhi kepada anak, seperti itu. Dan jangan lupa juga vaksin, ya kan? Karena vaksin adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan imunitas anak. Karena kalau anak sakit-sakitan, pasti ini adalah mempengaruhi juga berat badannya dan akan mempengaruhi pertumbuh kembangnya. Dan jangan lupa untuk selalu melengkapi protein, terutama protein hewani, karena inilah kuncinya. Betul, protein hewani. Dan juga sanitasi lingkungan ataupun kebersihan. Dan paling utama juga adalah kedisiplinan bunda, karena bagaimana anak adalah bagaimana bunda, ya kan? Jadi anak itu adalah bagaimana kita menciptakannya, memperlakukannya, dan jangan anak gimana bunda gitu ya. Nah, itu tadi beberapa diskusi-diskusi kita, poin-poin penting kita, dan mungkin Bunda sudah banyak juga ya catatan-catatannya yang sudah disampaikan Dokter Deva, atau nama Instagramnya Mami Ceces ya, karena Ceces kalau aku dengar adalah nama si Dede ya Bunda ya? Iya. Iya itu tadi. Nah mungkin buat Bunda-Bunda yang belum terjawab pertanyaannya, karena waktu kita terbatas, jadi Bunda bisa bertanya langsung ke DM atau langsung ke DM Dokter Deva. Nah, Dokter Deva, mungkin insya Allah kita kalau next time lagi bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi, kita sharing-sharing ilmu bareng lagi. Dan terima kasih banyak untuk Dokter Deva yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan ilmunya sangat luar biasa. Semoga berkah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di next Gizi Talk berikutnya. Sampai jumpa. Ya. Wah, pokoknya harus semangat untuk para bunda, untuk menjadi bunda-bunda yang sehat secara fisik dan kejiwaannya ya. Pokoknya semangat kita semuanya. Jangan jadiin anak tuh kayak imbasan dari masalah-masalah kalian, terlepas mungkin masalah sama mertua atau masalah sama orang tua. Anak tuh harus tahu ibunya bahagia. Oke, harus tumbuh kembangnya optimal. Jadi jangan dijadiin itu ya alasan ya anak itu ya buat kalian. Dadah. Bye-bye. Oke, thank you banget Dokter Deva. Selamat sore. Assalamualaikum. Gizidat, makasih. Makasih banget semuanya.